Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Ajeng Widyasari, kelas AK5A, jurusan akuntansi dan prodi akuntansi di Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membahas kasus 4, yaitu siklus penjualan dengan menggunakan diagram konteks, DFD atau data flow diagram dan flowchart. Sebelum itu teman-teman harus like, komen, dan subscribe. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan diagram konteks. Dimulai dari pelanggan yang membawa pesanan ke sistem. Kemudian, pesanan tersebut diterima oleh bagian penjualan. Lalu, sistem memerintahkan bagian gudang untuk mengecek ketersediaan barang. Apakah barang tersebut tersedia atau tidak? Nah, jika tersedia, maka bagian gudang akan memberitahukan persediaan barang ke sistem. Lalu, bagian penjualan dapat membuat dan mencetak slip pesanan. Setelah barang tersebut tersedia, kemudian barang akan dikirimkan ke bagian pengiriman beserta slip pengepakannya. Dan sebelum barang dikirim ke pelanggan, akan ada tagihan ke pelanggan. Untuk itu, sistem memerintahkan kepada bagian penagihan untuk membuat faktur dan mengirimkannya ke pelanggan, agar pelanggan mengetahui berapa tagihan yang akan dibayarkan. Dan juga untuk bagian akuntansi, dia akan menerima informasi penjualan, berapa nilai penjualannya, dan kemudian dicatat di jurnal dan buku besar. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, uang yang diterima kemudian disetorkan ke bank atau disimpan, dan bank pun akan memberikan laporan saldo selama setoran perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas DFD level 0. DFD level 0 ini terdiri dari 4 sistem. Yang pertama 1.0 yaitu yang menginput data penjualan, 2.0 yang mengirimkan pesanan, 3.0 yang membuat tagihan, dan 4.0 yang menerima kas. Di 1.0 menginput data penjualan. Yang pertama, pelanggan akan membawa pesanan yang kemudian dicek ketersediaan barangnya di gudang. Apakah barang tersebut tersedia atau tidak? Atau tidak sesuai dengan apa yang diminta pelanggan. Jika tersedia, gudang akan memberikan informasi kepada sistem. Setelah itu, bagian penjualan akan mencatat pesanan si pelanggan. Di bagian penjualan terdapat data master penjualan. Setelah itu, barulah bagian penjualan dapat membuat dan mencetak slip pesanan. Kemudian, pesanan tersebut dikirim ke 2.0 dan 3.0. Yang pertama, pesanan tersebut dikirimkan ke 2.0, yaitu mengirimkan pesanan ke bagian pengiriman beserta slip pengepakan dan bill of lading atau surat tagihan. Kemudian, slip pengepakan dan bill of lading ini diteruskan atau dikirimkan ke pelanggan agar pelanggan mengetahui bahwa barangnya tersebut ada dan jumlah tagihannya itu berapa. Lanjut ke 3.0, yaitu membuat tagihan.
yang dibuat oleh saya akan menjelaskan di FD level 1. Pada di FD level 1 ini, pelanggan membawa data pesanan. Yang kemudian di 1.1 data tersebut dicek. Maka terdapat data master pemesanan. Ini seperti barang apa yang diminta. Kemudian data pesanan tersebut di 1.2 dicek di gudang. Apakah barang tersebut ada atau tidak? Jika barang tidak ada atau tidak tersedia, maka akan dikembalikan ke pelanggan. Dan jika tersedia, maka akan diteruskan di 1.3 yang akan menghasilkan laporan data pesanan. Dan laporan tersebut akan diteruskan ke pelanggan agar pelanggan mengetahuinya bahwa barang tersebut ada. Selanjutnya di FD level 2. Pada di FD level 2 ini, pesanan yang tersedia tadi kemudian di 2.1 itu dikepak atau dikemas dan akan menghasilkan daftar barang dan slip pengepakan. Yang selanjutnya 2.2 ini barang tersebut setelah dikepak atau dikemas, barang tersebut dikirim, maka terdapat data master persediaan dan barang tersebut dikirim melalui kurir. Selanjutnya di FD level 3. Ketika permintaan pelanggan telah disetujui, maka selanjutnya di sistem 3.1 membuat faktur. Yang kemudian di 3.2 adanya penagihan piutang apabila waktunya sudah jatuh tempo. Dan ketika pelanggan membayar piutangnya, maka sistem buku besar dapat diperbaharui. Lanjut di FD level 4. Pelanggan yang sudah melakukan pembayaran di 4.1, sistem akan menghasilkan laporan data pembayaran. Dan di 4.2, perusahaan akan menerima uang tunai dari pelanggan. Dan perusahaan akan menyetor uangnya atau menyimpan uangnya di bank. Baiklah, ini adalah bagian yang terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai flowchart. Flowchart ini dimulai dari pelanggan yang akan melakukan pemesanan, maka akan menghasilkan sebuah informasi data pesanan. Sebelum itu, data harus dicek persediaannya di gudang. Apakah barang yang diminta pelanggan ada atau tidak. Menggunakan komputerisasi. Ternyata setelah dicek barang tersebut tersedia, barulah bagian penjualan dapat membuat dan mencetak salinan pesanan penjualan yang terdiri dari 7 salinan. Yang pertama, slip salinan untuk pengeluaran persediaan yang saya simbolkan dengan huruf A. Salinan untuk slip pengepakan yang saya simbolkan dengan huruf B. Salinan untuk faktur yang saya simbolkan dengan huruf C. Dan salinan untuk buku besar yang saya simbolkan dengan huruf D. Dan tiga salinan untuk file. Salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan slip untuk file itu dikirim ke bagian gudang. Untuk faktur, salinan buku besar, dan file itu akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Dan salinan untuk file yang terakhir ini disimpan di bagian penjualan berdasarkan tanggal yang saya simbolkan dengan segitiga terbalik.
Ketika bagian gudang menerima salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan untuk file, maka barang tersebut dapat diambil dan kemudian dikemas atau dikepak. Setelah itu, bagian gudang akan memperbaharui filenya dan mencetak voucher journal. Inilah voucher journal yang saya simbolkan dengan huruf X. Voucher journal ini akan dikirim langsung ke bagian akuntansi. Barang tadi yang sudah dikemas atau dikepak beserta slip untuk pengeluaran persediaan dan slip pengepakan akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Dan satu salinan dari pesanan penjualan akan disimpan di bagian gudang yang berdasarkan tanggal, dan saya di sini simbolkan dengan segitiga terbalik. Ketika bagian pengiriman telah menerima barang, slip untuk pengeluaran persediaan dan slip untuk pengepakan dari gudang, maka staf akan memperbarui file melalui komputerisasi dan mencetak bill of lading. Inilah dua salinan dari bill of lading yang kemudian diisi secara manual. Setelah itu, barang akan dikirimkan ke pelanggan melalui kurir, serta salinan untuk pengeluaran persediaan ini akan dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai bukti pengiriman. Setelah bagian akuntansi menerima salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan slip untuk file, maka bagian akuntansi akan memperbarui buku pembantu piutangnya, dan voucher journal tadi akan digunakan untuk memperbarui akun pengendali buku besar. Ketika bagian akuntansi telah menerima salinan pengeluaran persediaan tadi, maka bagian penagihan akan membuat penetapan harga yang akan dikirimkan ke pelanggan. Ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran, maka bagian akuntansi menerima sebuah cek, dan cek itu akan dikirimkan ke bank. Dan akan disetorkan ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran, maka bagian akuntansi akan menerima sebuah cek, dan cek itu akan dikirimkan ke bank untuk disetor, dan bank akan memberikan slip setoran, dan slip setoran ini akan dikirimkan ke bagian akuntansi untuk nantinya di akhir periode akan melakukan rekonsiliasi. Sekian penjelasan dari saya tentang diagram konteks, DFD, dan flowchart kasus 4 ini. Thanks for watching.